kita semuanya memahami bahwa ada hal-hal dalam ajaran Islam itu yang sangat luar biasa. Ada yang terjangkau oleh logika kita, ada yang bisa disentuh oleh iman kita. Salah satu yang dimaksud itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan yang sangat luar biasa yang pernah dijalani oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian mengambil atau menjemput perintah sholat yang awalnya 50 waktu, kemudian pada akhirnya menjadi 5 waktu dalam satu hari. Kemudian Nabi kembali ke Masjidil Haram dan menyampaikan kabar tentang perintah ibadah sholat kepada seluruh umat Islam yang meyakini kebenaran Islam itu sendiri. Ini dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat 1. Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah informasikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu langsung di ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya sedikit ingin mentadabburi surah Al-Isra ayat 1 yang tadi sudah kita baca. Dalam ayat ini Allah menginformasikan Isra Mi'raj diawali dengan kata Subhana. Subhana itu secara bahasa artinya adalah Maha Suci. Hadirin, kata Subhana itu tidak banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahrash li Alfazil Quran menyebutkan bahwa kata Subhana itu paling tidak dalam Al-Quran dijumpai dalam 27 tempat. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa kata Subhana ini tidak sembarangan diletakkan oleh Allah. Di surah Al-Isra ini Allah menggunakan kata Subhana. Sebenarnya kenapa kok Allah itu menggunakan kata Subhana? Karena Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa kata Subhana ini sesungguhnya ingin menginformasikan sesuatu yang tidak biasa atau sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran ada kata Subhana, kita akan menantikan ada informasi yang luar biasa yang ingin disampaikan oleh Allah. Dan ayat ini terkait dengan doa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, ya Tuhan kami, sungguh tidak ada yang Engkau ciptakan itu batil. Maha suci Engkau, wahai Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa di situ ada kata Subhana. Kata Subhana itu tadi menurut Muhammad Quraisy Shihab berarti ada yang luar biasa. Yang luar biasa yang mana? Yang luar biasa itu ada pada kalimat ma khalaqta hadza batilan. Tidaklah engkau ciptakan segala sesuatu itu batil. Artinya semua yang Allah ciptakan itu memiliki manfaat. Nah, oleh sebab itu maka kita melihat bahwa ketika semua penciptaan Allah itu punya manfaat, ini juga bukan hal yang biasa. Kalau kita menciptakan segala sesuatu, nanti orang ada bilang, wah ini nggak ada manfaatnya ini. Kalau seandainya kita buat sesuatu, nanti orang akan bilang, wah ini tidak perlu ini. Tapi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang tidak bermanfaat. Walaupun kotoran yang Allah langsung menciptakannya, tapi kotoran itu tetap memiliki manfaat. Kita mungkin jijik dengan kotoran kambing, kotoran lembu, atau maaf, mungkin kotoran kita sendiri, kotoran manusia. Tapi ternyata kotoran manusia itu bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran, dan kotoran manusia itu juga bermanfaat untuk hewan atau binatang seperti ikan lili dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah informasikan kata subhana itu untuk peristiwa Isra Mi'raj. Pertama harus kita pahami bahwa Isra Mi'raj bukan peristiwa yang biasa, tapi Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah Isra Mi'raj itu dijangkau oleh logika kita? Jawabannya adalah bisa. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu dibantah oleh kaum kafir Quraisy karena mereka bilang tidak mungkin Nabi itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram hanya dalam jangka waktu 1 malam. Mereka bantah itu. Kenapa mereka bantah? Karena memang mereka ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berjalan atau melakukan perjalanan itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jangankan 1 malam, 1 hari pun tidak sampai. Nah, mereka tidak percaya tuh. Tapi kita sebagai umat Islam wajib meyakini. Dan menurut kita masuk akalkah? Jawabannya masuk akal. Masuk akalnya itu bisa kita lihat dari kalimat Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi laila, yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak berjalan sendiri, tapi Nabi Muhammad itu diperjalankan. Kalau Nabi Muhammad itu berjalan sendiri, kita akan bilang tidak masuk akal. Tapi karena Nabi Muhammad itu diperjalankan, apalagi memperjalankan itu adalah Allah, kita akan bilang masuk akal. Apalagi ketika yang memperjalankan itu adalah Allah. Kalau Allah ini hadirin mau apa saja, cukup mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cukup bilang kun, jadi, fayakun, maka jadi. Itulah Allah. Nah, begitulah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata Isra Mi'raj itu Nabi tidak berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi diperjalankan oleh Allah, maka itu masuk akal. Kita ambil analogi. Misalnya seekor semut. Seekor semut ingin berjalan dari misalnya yang terdekat dari kota Binjai ke Medan. Pertanyaannya adalah, bisakah semut itu berjalan bisakah ke Medan, dari Binjai ke Medan itu dalam jangka waktu 1 jam, bahkan PP? Jawabannya bisa. Kalau seandainya kita bilang semut itu berjalan sendiri, tidak bisa. Tapi kalau semut itu diperjalankan, bisa. Jawabannya dari mana bisanya? Loh, semut itu bisa. Ketika dari Binjai, dia ikut dengan pedagang rambutan, dia berada di satu ikat rambutan, rambutan itu dimasukkan dalam keranjang, keranjang itu kemudian dibawalah ke Medan. Sampai di pajak atau di pasar kota Medan, kemudian rambutan diturunkan. Setelah rambutan diturunkan, maka kemudian semut itu tetap berada di keranjang. Maka pedagang rambutan itu balik lagi ke Binjai, dan akhirnya apa? 1 jam perjalanan PP dari Binjai Medan, Medan Binjai itu selesai. Dan ketika sampai di Binjai, semut itu cerita dengan teman-temannya. Pastinya teman-temannya tidak akan percaya. Kenapa? Karena nggak mungkin seekor semut berjalan dari Binjai ke Medan itu PP hanya dalam jangka waktu 1 jam. Nah, kemudian sang semut yang sudah mengalami langsung, dia bilang apa? Dengar dulu ceritaku. Aku ini dari Binjai ke Medan itu bersama dengan seorang pedagang rambutan. Kemudian aku dibawa ke sana, sampai di Medan, rambutan diturunkan, aku nggak ikut turun. Aku balik lagi, dibawa balik oleh pedagang itu ke Binjai, makanya 1 jam. Akhirnya yang lainnya bilang apa? Oh iya, kalau begitu benar yang kau katakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu ketika Isra dan Mi'raj tidak berjalan sendiri, tapi Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya juga, kenapa sih Isra Mi'raj itu kok malam? Asra bi'abdihi laila, malam. Kenapa kok malam? Kok enggak siang? Kok enggak pagi? Kok enggak sore begitu? Nah, kalau kita tanya, kenapa kok malam? Jawabannya hanya Allah yang tahu. Tapi mengambil hikmahnya kita bisa. Nabi SAW pernah menyebutkan, Sayyidul syuhur syahrul Ramadan, Sayyidul ayyam yaumul jum'ah, Sayyidul waqti fi thuluthil lail. Tuannya bulan adalah Ramadan, tuannya hari adalah Jumat, tuannya waktu itu adalah sepertiga malam. Allah melalui Rasulullah menyebut bahwa waktu yang terbaik itu dari pagi, siang, sore, atau malam
itu yang Allah sebut tuannya waktu adalah sepertiga malam. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah pilih waktu malam? Karena Allah ingin kasih tahu waktu yang terbaik itu adalah malam. Itu hikmahnya. Kita silahkan mencari hikmah yang lainnya. Kemudian mungkin kita akan bertanya, kenapa dalam Isra dan Mi'raj itu, dalam perjalanan itu, Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Artinya dari masjid ke masjid, bukan dari kota ke kota. Pertanyaannya, bisakah kalau seandainya Allah menyebutnya dari kota ke kota? Jawabannya pasti bisa. Masjidil Haram di mana? Makkah. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Kalau Allah mau bisa saja, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Makkah ila Palestin. Kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau menyebut nama kota. Kenapa hadirin? Jawabannya sederhana. Kita ambil hikmah di balik Allah memperjalankan Nabi dari masjid ke masjid. Hikmahnya adalah, ingat, Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan menjemput perintah sholat, bukan jalan-jalan biasa. Perjalanan menjemput ibadah yang disyariatkan oleh seluruh umat Islam. Kalau begitu, kenapa dari masjid ke masjid? Allah ingin bilang begini, kalaulah perintah sholat itu dijemput dari masjid ke masjid, maka kita sebagai umat Islam harus menyadari, melaksanakan ibadah sholatnya itu yang terbaik adalah dari masjid ke masjid. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat Isra Mi'raj kalaulah kita peringati di Indonesia, atau misalnya umat Islam semangat untuk memperingatinya, maka kita harus memahami semangat moral dari Isra Mi'raj itu bukannya sekedar memberitahukan sejarah perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi, sejarah Nabi menjemput perintah sholat, bukan. Tapi semangat dari Isra Mi'raj itu punya pesan moral apa? Hendaklah kita umat Islam melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Karena Nabi sendiri menjemput perintah sholat dari masjid ke masjid, berarti kita yang mengambil pelajaran, sholatlah di masjid. Kemudian yang terakhir yang mungkin kita bisa ambil pelajaran, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya. Kalau dalam tafsir, sekelilingnya itu sekeliling mana? Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud sekelilingnya itu adalah sekeliling Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi ada juga beberapa ulama tafsir yang menyebutkan bahwa yang disebut sekelilingnya itu bukan hanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, tapi di sekeliling masjid yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Artinya apa hadirin? Kalaulah kita umat Islam ini melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Apa keberkahan yang dimaksud? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan al-barakah bimakna ziyadatul khair. Barakah maknanya adalah menambah kebaikan. Berarti siapa yang selalu berada di masjid, di sekeliling masjid, maka hidupnya akan berkah. Artinya apa? Akan selalu bertambah kebaikan dalam hidupnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan terkait Isra Mi'raj ini sangat luar biasa. Dan kita semuanya bisa mengambil pesan itu dengan baik kalau kita mau mempelajarinya. Hari ini, detik ini, dan waktu ini kita masih diberi umur oleh Allah, maka manfaatkanlah waktu dengan baik. Dari uraian tadi, maka kita mengambil kesimpulan bahwa Isra Mi'raj itu memberikan pesan moral kepada kita. Pertama, bahwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa yang biasa, tapi peristiwa yang luar biasa. Dari mana kita tahu bahwasanya Allah menyampaikan informasi dari Isra Mi'raj itu dengan kata Subhana. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang masuk akal, karena Nabi tidak berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Yang ketiga, kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu dilaksanakan malam hari? Karena malam adalah waktu yang paling baik yang disampaikan oleh Rasulullah. Baru kemudian yang keempat, kenapa dari masjid ke masjid? Karena Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan menjemput sholatnya yang dari masjid ke masjid, tapi harapannya kita bisa melaksanakan ibadah sholat di masjid. Baru kemudian yang kelima, alladzi barakna haulah, barang siapa yang ingin berkah hidupnya, maka jangan jauhi masjid, tetap
berada di sekeliling masjid. Artinya apa? Kita terus berinteraksi dengan masjid, menggantungkan hati kita dengan masjid, dan kita selalu mencintai Baitullah, rumahnya Allah, yakni masjid. Hadirin